Haleluya, selamat pagi saudara-saudara jemaat GPDI Budi Mulia yang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi dalam doa pagi. Pagi hari ini sebelum kita membaca firman Allah, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur di pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami terlalu percaya semua ini terjadi hanya karena kebaikan, kemurahan Tuhan yang sudah menjaga melindungi kami sepanjang malam. Bapa, sebelum kami masuk melangkah di hari yang baru ini Bapa, kami mau datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua Bapa, urapi firman-Mu supaya biar firman Allah ini boleh menjadi kekuatan bagi kami di sepanjang hari ini Bapa. Berfirmanlah Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini firman Allah saya ambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang kelima, dan kita akan membaca ayatnya yang ke-6. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai guncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Puji Tuhan. Ayat tadi kita baca sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kisah ini kisah ketika Tuhan Yesus mengadakan penyembuhan pada hari Sabat di suatu kolam yang namanya kolam Bethesda. Ketika ada hari raya orang Yahudi, Yesus datang ke Yerusalem dan dia masuk dalam bait Allah. Nah, saudara-saudara, sebelum mendapati bait Allah di Yerusalem, di pintu gerbang domba, di situ ada sebuah kolam yang dinamai dalam bahasa Ibrani yaitu kolam Bethesda. Nah, di kolam Bethesda ini ada 5 serambi. Ya, di sekitar kolam itu ada serambi-serambi, dan serambi-serambi ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan kesembuhan segala penyakit, sebab sewaktu-waktu malaikat dari sorga turun dan menggoncangkan, mengocakkan air dalam kolam itu, dan siapa yang terlebih dahulu masuk dalam kolam itu, maka orang itu akan sembuh. Apapun penyakitnya akan sembuh. Nah, saudara-saudara, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun menderita sakit kelumpuhan, ya. Sudah 38 tahun. Di sini Alkitab memang tidak menjelaskan sudah berapa tahun dia berada di serambi di sekitar kolam Bethesda itu. Tapi orang ini sudah 38 tahun menderita sakit. Tentu saudara-saudara sudah berbagai cara, ya, dia dan keluarga sudah lakukan untuk mengupayakan penyembuhan. Dan akhirnya saudara-saudara, dia pun mungkin ikut-ikutan karena menjadi tradisi atau cerita yang sudah beredar di masyarakat. Ya, ada satu kolam yang namanya kolam Bethesda, dan sewaktu-waktu malaikat dari sorga turun menggoncangkan air, dan setiap orang yang terdahulu masuk dalam kolam, maka orang itu pasti sembuh apapun penyakitnya, mau lumpuh, mau buta, segala penyakit. Jadi yang dalam serambi-serambi itu semua orang sakit, ya, semua orang sakit yang selalu menunggu, ya,
kapan malaikat datang turun dan menggoncangkan air. Ya, semua orang yang ada di sekitar kolam situ, mereka semua berharap, ya. Mereka semua berharap, dan saya percaya saudara-saudara, ya, suatu kejadian, suatu momen yang tidak terjadwal, tidak ditentukan waktunya, harinya, jamnya, maka orang-orang yang berharap, ya, sembuh, tentu mereka akan berjaga. Mereka akan, saudara-saudara, menunggu dengan penuh kewaspadaan, saudara-saudara, sebab hanya siapa yang lebih dahulu, ya, yang lebih dahulu. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca ketika Tuhan Yesus mendapati orang ini, dia menceritakan bagaimana Tuhan, saya bisa mengalami kesembuhan. Setiap air itu digoncangkan, atau setiap kali malaikat turun menggoncangkan air itu, aku baru mau berusaha, orang lain sudah mendahului karena dia lumpuh, ya. Dia lumpuh, tidak ada yang menolong. Jadi orang ini dia sangat tergantung kepada pertolongan orang lain. Tidak ada yang menolong, entah sampai berapa tahun lagi dia harus menunggu di situ, mungkin sampai mati, saudara-saudara. Sebab sudah 38 tahun, ya, dia harus menunggu di situ. Dan setiap kali malaikat turun menggoncangkan air, tidak ada yang membantu dia, tidak ada yang menolong dia. Nah, saudara-saudara, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari sini? Yang pertama, saudara, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi pergumulan, saudara, kita jangan berharap kepada manusia. Sebab ketika kita berharap kepada manusia, kita akan selalu kecewa. Kita akan selalu kecewa, ya. Kita akan selalu kecewa sebab pertolongan dari manusia itu sangat terbatas. Pertolongan dari manusia itu, saudara-saudara, tidak dapat kita andalkan, ya. Coba saudara bayangkan berapa tahun dia menanti dan dia berharap. Seorang yang lumpuh tentu dia sangat tergantung kepada orang lain, ya. Dia sangat tergantung kepada orang lain. Dan yang kedua, dia selalu kalah, ya. Dia selalu kalah. Dia selalu tertinggal. Dia tidak mengalami. Dia tidak dapat mengalami. Karena setiap kali air digoncangkan, orang lain selalu mendahului dia sebab kondisinya tidak berdaya. Yesus datang kepada dia dan Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Saudara, Yesus tahu orang ini sudah 38 tahun lumpuh di situ. Tapi Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Tuhan bertanya bukan berarti Tuhan tidak tahu kebutuhan orang ini. Tuhan bertanya, Tuhan tahu bahwa orang ini sangat membutuhkan. Tapi Tuhan mau, saudara-saudara, ada keterbukaan. Tuhan mau ada kejujuran. Sebab itu Tuhan bertanya lagi, "Maukah engkau sembuh?" Maka dia katakan, "Mau Tuhan, tapi mana mungkin setiap kali air itu bergoncang, orang lain sudah mendahului aku. Aku baru saja mau bergegas, orang lain sudah mendahului aku." Saudara, Yesus tidak tanya itu. Yesus tanya, "Maukah engkau sembuh?" Dan dia katakan dia mau. Dan pada saat itu Tuhan katakan, "Angkatlah tilammu, berjalanlah." Dan pada saat itu juga dia sembuh, saudara-saudara. Luar biasa, dia sembuh. Nah, saudara-saudara, sekiranya firman Allah ini datang kepada kita pagi hari ini, saya tidak tahu, mungkin saudara tidak sakit lumpuh seperti orang ini yang ada di dalam kolam Bethesda. Mungkin saudara bukan seorang yang sakit kusta. Mungkin saudara bukan seorang yang
tuli, mungkin saudara bukan seorang yang buta, tetapi apapun saudara-saudara pergumulanmu pada hari ini, apapun pergumulanmu pada hari ini, seandainya pertanyaan ini datang kepada saudara, maukah engkau sembuh? Maukah engkau ditolong? Maukah engkau diberkati? Apa saudara-saudara kira-kira jawaban kita? Tuhan, saudara-saudara dalam bertanya kepada kita, memang Tuhan mau saudara-saudara supaya kita benar-benar mempercayai. Sebab suatu waktu di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-16, Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, sampai sekarang kamu belum pernah meminta apapun dalam namaku. Saudara, kadang-kadang karena kita merasa kita sudah anak Tuhan, tidak secara otomatis kemudian Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan keperluan kita. Sebab di dalam Injil Matius pasal 7, Tuhan katakan, mintalah. Sebab kepada siapa yang meminta, dia akan menerima. Yang mencari dia akan mendapat. Yang mengetuk pintu, pintu akan dibukakan baginya. Saudara, ini artinya Tuhan mau agar supaya ada relasi, ada komunikasi. Saudara-saudara, itu artinya kita mempercayai Tuhan sanggup menolong kita. Kalau kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Yesus yang kita sembah itu sanggup menolong kita, maka kita tidak akan pernah segan-segan datang menghampiri dia dan meminta. Sebab Tuhan katakan, barang siapa yang meminta dia akan menerima, barang siapa yang mencari dia akan mendapat, barang siapa yang mengetuk pintu, pintu akan dibukakan baginya. Haleluya. Pagi hari ini, apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi permasalahanmu ketika Yesus datang? Seandainya Yesus datang bertanya kepadamu, apakah engkau mau sembuh? Apakah engkau mau diberkati? Apa persoalan permasalahanmu? Allah kita adalah Allah yang sanggup menolong kita. Haleluya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua di sepanjang hari ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami sungguh bersyukur kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang sanggup menolong kami, Allah yang sanggup mencukupi segala kebutuhan kami, Allah yang sanggup menyelesaikan setiap persoalan dan permasalahan kami. Bapa, tambahkan iman kami, jelikan mata rohani kami, agar supaya kami dapat melihat kemuliaan-kemuliaan Tuhan. Kami dapat mengalami kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih. Apapun yang menjadi pergumulan kami di sepanjang hari ini, atau sudah beberapa lama pergumulan itu kami gumuli Bapa, Tuhan Engkau sanggup menolong kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati segala usaha pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Berkati bangsa dan negara kami, pulihkan dan sembuhkan bangsa dan negara kami. Selamatkan bangsa dan negara kami Bapa. Terima kasih Tuhan, selamatkan rumah tangga kami. Selamatkan usaha-usaha kami, pekerjaan kami, karir kami Bapa. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah yang menjadi doa kami, syukur kami di pagi hari ini. Kami masuk dan melangkah di hari yang baru ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.